الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين وخصوصا إلى جميع ساداتنا علي بعلوي خصوصا إلى أفلاك مقدم محمد بن علي وصولي مفرد وخصوصا إلى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السكفي محمد مولى الطويل وصولي مفرد وخصوصا إلى الشيخ عمر محضر وصولهم خصوصا إلى الحبيب عبد الله بن علي والأحتر وصولهم رحمه خصوصا إلى الحبيب عبد الله الإدريس سلطان الملا وصولهم رحمه وخصوصا إلى مشايخنا ورب راهنا شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف وصولهم رحمه خصوصا إلى كي خليل ياسين خصوصا إلى الشيخ ميمون زبير بكده أهلا وجميع مشايخ الشرع خصوصا إلى جديك هجاء بس الفرح بن رسولهم جديك كرام رسولهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ بكري بن سيد محمد شاطر دمياطي الشيخ زين الدين بن علي المليبري الشيخ محمد نبوي بن مرجع من الله لدرجاته في الجنة ويدعو علينا بركاتهم وأسرار وأنوارهم ولهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير واللثة على تمسك بالكتاب والسنة والدعاء على الهدى ودلالة الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال gimana Nizar? Pul Nizar gimana Pul? Pulil Koni Pul gimana? Hah? Al-i'rabu tawi iki ku i'rabe innal ilah satemen utawi lafadz innal ilah utawi innal ilah iku in harfu taukid. Ini iku utawi in harfu taukidin iku huruf taukid kang naukiti wa nasbin lan huruf kang nasabaken. Walilah lan utawi alilah iku ismuha dadi ismi inna. Inna iku utawi inna harfu taukidin wa nasbin wal ilah ismuha. Wahlun lan utawi ahlun ma'tufun iku dinatufno alal ilahi ing atase lafad alilah wa wahali utawi ahlun mudhafun iku dadi mudhaf wa kullun lan utawi kullun iku mudhafun ilaih dadi mudhaf ilaih wa wali utawi kullun iku mudhafun dadi mudhaf wa samaihi utawi samaihi mudhafun ilaih iku dadi mudhaf ilaih wal ardun lan utawi aldun ma'tufun iku dinatufno ala kullin ing atase lafal kul ay tegese wa ahlal ardi. Hatal hud utawi hatal hud iku hatta utawi hatta atifatun iku huruf kang ngatafaken wal hud bin nasbi kalawan den noco nasab ma'tufun iku dinatufno ala ahla ing atase lafad ahla al muqaddarati kang den kira-kira no qabla al ardi ing dalam sadurunge al ard wa ya utawi hatta ghayatun iku katuk dukira den tutur opo nah wa ya utawi
hatta ki. Ha? Dukirat iku den tutur apa hatta ki. Listi'abi jam'il hayawanati krono jumrambai sekabehane pira-pira hewan. Ai tegese jami'il hayawanati sekabehane pira-pira hewan adimiha rupane gede-gedene hayawanat wa hakiriha lan cili-cili utawa remeh-remehne hayawanat atal hud sehingga hud ni paus waladi manam lil fala ma'a iku tawi ma'a dzarfun iku dzaraf mabniun kan den mabni no apa dzaraf ala sukun ing atase sukun muta'alliqun turiku gumantungan bi mahdhufin kalawan lafakan den buang halun iku dadi hal minal khuti sangka lafal waya tawi napa nih ma mudhafun iku dadi mudhaf wa namlun dan utawi naml iku mudhafun ilaih dadi mudhaf ilaih. Wa namlun lan utawi naml juga iku mudhafun jadi mudhaf wal fala mudhafun ilaih iku dadi mudhaf ilaih. Wa hal utawi fala jam'u falatin jamai lafal falatin apa fulatin ya kamus tekwi kamus falatin mislu hasatin iku sepadane lafal hasa wa hasad wa hal utawi falat al ardu iku tanah allati kang lama akan orono banyu iku maujud fiha ing dalam alati. Kullun utawi kullun iku mutadaun dari mutada wa tanwinuhu lan utawi tanwini kullun iku tanwin iwadun tanwin gantian anil mudhaf ilaih saking mudhaf ilaih. Badah tanwin iwad anil jumlah, badah tanwin iwad anil harf, badah tanwin iwad anil harokat ki. Tanwin iwad anil jumlah, tanwin iwad anil huruf, terus tanwin iwad anil apa? Harokat. Ai kulluhum tegese sekabehane ki ila akhirih. Wa jumlatu yusalli lan utawi jumlah lafadz yusalli khabaruhu iku dadi khabare kullun. Wal mutada ahli utawi mutada wa khabaruhu lan khabar mutada iku khabaru inna tadi khabar inna berarti kullun iku utawi warabit lan utawi rabit ki al mudhaf ilaih iku mudhaf ilaih al muqaddari kan den kira akal muqaddaru kan den kira-kira rabit ya habibi iya iku tawi ya lin nida krana nuduhno nida wa habibi iku munada mansubun kang den nasabna bi fathatin kalawan fathah muqaddaratin kang den kira-kirano mana akecegah min duhuriha saking ngetokno fathah apa istighalul mahalli ketungkuli panggonan biharokatil munasabati otaba biharokatil munasibati kalawan harokat kang mantesi li ail mutakallim kadue ya mutakallim al muhdhufati kan den buang apa ya mutakallim takhfifan krana ngentengno au mabniyun utawa iku den mabniaken apa habib bisa i habibu berarti ala dhammi ing atase mabni dhamma idza kusida ing dalem nalikan den sejo bihi kalawan ad-dhamma muayyanun apa lafal kang den tertentu alal ladzi utawi alal ladzi ku al jarul majrur jarul majrur muta'alliqun turiku gumantungan biyos salli kalawan lafal yusalli
Wa qad allama utawi wa qad allama al jumlatu iku utawi jumlahe iku silatul ladzi silai dadi silai alladzi silai mausul alladzi wal khaira iku maf'ulun dadi maf'ul tsani kang kaping pindho lahu kadue ilmu allama wal unas lan utawi unas iku maf'ulun awal iku dadi maf'ul awalun kang kawitan wa muhassilan lan utawi lafal muhassilan bi kasri shadi kalawan den waca kasra shadi iku halun dadi hal wong kang ngasilno min fa'ili allama saking fa'ili fi'il allama muakkidatan hale nokiti apa muhassilan wa maf'uluhu lan utawi maf'ule allama iku mahdhufun den buang ay tegese allamahumul khaira allama mulang sapa wong ing annas al khairu ing kaapian hala kaunihi ing dalam tingkah onone alim atau muallim iku muhassilan wong kang ngasilaken iyahu ing iyone anapa muallim lahu maring annas melana nika syairan nika buntud dari hadis tabuna kanjeng Nabi innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namla fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khaira songkuna para malaikat songkuna Allah taala ban songkuna para malaikat Allah taala ban penduduk langit ban bumi sampai hewan sekeni bilis di dalam lobaga ban sampai hewan-hewan itase bahkan hewan si paling rajin tase paus misalkan nikah senantiasa selalu mendoakan selalu memintakan maghfirah kaangkui orang-orang semolang manusia ndak kebagusan saya ngajarin manusia ndak kebagusan bila beda dalam urusan agama Nizar gimana? Berarti sangat nabagi sangat mulja orang ketuhan ilmu kemudian diamalkan kemudian diajarkan ahlul fadal sampai Gusti Allah nika maring rahmat malaikat nyoonake sepora penduduk langit dan penduduk bumi aduakin orang nika orang alim orang sandi ilmu sing malaki ilmu na senyebarake ilmu na de masyarakat masyaallah Allah melana badai riwayatake dari Ibnu Abdul Bar an Anas lianna salahal alam manutun bil alim bitablighihi al ahkam asy-syar'iyyah allati minha annal hayawan yahrumu ta'dzibuhu bagus setunya nikah beceng tunya nikah
engki ada kaitannya juga kalaban sebab badan ring alim. Mun ada ring alim engki tunya ni kerosak kan. Bisa. Karena di antara badan orang alim, orang alim ni ka tablighul ahkam syariah, menyampaikan hukum-hukum syariat. Di antara hukum-hukum syariat bahwasannya diharamkan untuk menyiksa hewan. Bahkan cara nyembelihna kalaban syariat lo semena-mena hewan ipate kapi. Ini kah agama syariat. Toleh nyakin hewan. Mun ada orang alim, ada senyampai yakin ketika hukum-hukum katini kah rosak lo tertata tatanan tunya ya. Penting kepada orang alim nih. Nah, semakin mulai dipinggirkan seakan-akan semakin dia orang alim ni mulai difitnah, mulai atu antara satu sisi dengan sisi yang lain, hanya gara-gara misalkan bukan termasuk organisasi akhirnya habisi. Seakan-akan semakin yang dicari itu bukan kebenaran tapi fanatik antar ormas organisasi. Seakan-akan organisasi A sepaling masuk surga, selain masuk pada kan agama Islam ni ka yang memasuki surga benih organisasi tapi takwan ada Gusti Allah. Pas akan-akan menusah orang lebih Indonesia ni kah kutu situng organisasi misalkan toleh masuk ngebay organisasi lain bagaimana pemikirannya kutu satu tanda gitu. Yang penting rukun Islam pada rukun iman pada istiqomah sholat takwa terhindar dari kemaksiatan pun terlepas beda organisasi. Dan sangat disayangkan ketika hanya gara-gara lo lebur akhirnya saling menyudutkan, menyalahkan, memfitnah kelompok selain. Jadi setiap hari yoncang orang ceramah malah selalu menjelek-jelekkan kelompok lain lo leda nih. Kenapa fungsi untuk menyebarkan kebencian dari orang, memperkenalkan orang supaya benci dak kelompok nikah, mendakwah koncengan supaya benci dak kelompok sebelah misalkan, apa gunanya? Kita mengajak orang untuk benci kelompok sebelah, itu apa untungnya bagi kita? Ketika kita dibenci oleh kelompok sebelah, apa ruginya kita? Sejelas orang selalu menyebarkan kebencian dari orang lain, nikah lo kira untung. Apa untung? Lo kira untung tapi rugi. Sedangkan mau nikah benci orang, apa untung apa rugi? Lo kira rugi tapi justru untung. Mun orang ikut benci orang tanpa sebab maka oleh kenceran sih kebenci lagi. Ala kulli hal. Cek kecewa misalkan cek rogi orang ini kan misalkan menyebar kebencian itu hanya gara-gara kecemburuan di dalam sosial. Cemburu gara-gara kurang diperhatikan, kurang yundang orang, kurang yarke orang, kurang takdimi orang, posisi B lebih dimuliakan, lebih ditakdimi, akhirnya ada kecemburuan, akhirnya memojokkan sampai diantara kelompok sebelah itu sudah masyhur mulai dari dulu bamba kita itu adalah keturunan Rasulullah.
Sebelum-sebelumnya tidak ada terjadi apa-apa, tapi hanya gara kecemburuan sosial lebih banyak yundang, lebih hormati. Akhir orang ini menjelek-jelekan, bahkan mengatakan kenapa itu bukan keturunan Rasulullah. Joki asalaman ke orang ini kah, joki hormat ke nikah. Yang dihormati itu adalah ilmunya. Kalau keturunan Rasulullah itu belum tentu. Mending memuliakan orang yang punya ilmu meskipun bukan keturunan Rasulullah. Pada akhirnya orang yang semua ada nikah memviralkan diri bahwasanya dia keturunan Rasulullah. Pada akhirnya orang-orang yang sekat nikah aslinya cemburu. Polana orang yang mulai dari dulu itu buat keturunan Rasulullah nih kayak mulai yakin, hormat, takdim, cium tanah, abang lo cium, akhirnya terus dari macara terus cium tanah, terus iundang terus akhirnya merusak, benar. Mungkin masalah nyium tanah. Ini kan jelas akibat Fathul Mu'in. Wa yusannu takabilu yadil hayyi li solahin aw nihi nahwihi min al-umur ad-diniyah. Lu ana penyium tanang orang soleh tak ya. Maslahatan ka ilmin wa zuhdin, orang alim. Lebih kata Rasulullah ya. Penyium tanang kata Rasulullah wa zuhdin. Orang ini kezuhud, tak senang tunya. Orang yang di ilmu keturunan Rasulullah. Tapi wa yukrahu dzalika li ghaniyin aw nahwihi minal umuri dunya. Tapi ketika hampian salam dak situng orang karena orang ini kesoki, otaba gara-gara orang ini kandi pangkat, otaba bandi kedudukan, bicium tanah ini makro. Ya, cuman semakin mulai salah sasaran. Seakan-akan ketika salam do orang alim, nyium tanah orang alim, ikocak sebagai apa? Bid'ah, ikocak sebagai kalau pantas dan nikah. Sedangkan ketika berdorang soki badannya salamin alasan karena sobaja ini dan itu. Nah apa? Bahkan bukan hanya ketika bada habaib, bada orang alim, bada ulama. Bukan hanya takdim, bahkan ketika orang-orang yang seperti itu datang, wa yusannu lil qiyam. Kita itu dianjurkan, disunahkan untuk berdiri. Karena memuliakan wajib. Kita berdiri itu bukan semata-mata riya wala tafintan, tapi karena memuliakan. Li ahlil fadl. Memang betul suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata bahwasannya ilarang sarang Rasulullah ketika Rasulullah nikah Rabu dak sahabat, misalkan pada sahabat along bolong ketika Rasulullah Rabu, biar Rasulullah nikah mun bisa sahabat jadi rapat. Temun Rasulullah. Akhir waktu nikah sahabat ketika Rasulullah Rabu tak netek. Intinya Rasulullah nikah tawadhu londa dihormati lagi. Tapi pada situng sahabat, masya Allah, sama mokong. Tapi mokong sahabat nikah akhir Rasulullah ketika sokan. Sahabat nikah asman Hasan bin Thabit. Ketika Rasulullah lebat lagi, bagi sahabat sebuse manceng kecuali Hasan bin Thabit. Akhirnya Rasulullah mungkin tegur kan biki manceng, lah tak usah manceng. Akhirnya beliau amunsyid ngabai syair bersenandung. Tabuna Hasan bin Thabit. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul furudi ma huwa mustaqimun. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yakum. Tabuna Hasan bin Thabit, ya Rasul, qiyami lil azizi alayya fardun. Aktina nikah
karena ngormat da orang si mulja bagi abdi ini wajib fardu manceng karena mulja ki orang si mulja ya dengan abdi ya ni ajuna Rasulullah kan aziz orang si mulja wajib bagi abdi wa tarkul furudi ma huwa mustaqimun. Sedangkan ya Rasul orang yang meninggal ke farduan ini kalau lo bener orang ini kan fardu kan lo tinggal lah. Ajib tu liman lahu aklun wa fahmun. Kul heran ya Rasul bagi orang yang saya anti akal dan anti pemahaman anti kecerdasan tapi ya rohadal jamal wa la yakum. Tapi ketika jeling keindahan orang si mulja orang seindah tapi lo ndak nak akhir Rasulullah waqad aqarrahul al mustafa ala dalik. Akhir Rasulullah ni kan nabi mengakui nerima doa Hasan bin Sabit ini bisa dijadikan hujjah dalil bagi orang-orang yang apa orang-orang yang tabu inna mura'atal adab khairun min imtithalil amr. Soalnya ajaga etika, ajaga adab, ajaga akhlak, ajaga sopan santun nikah lebih bagus daripada melaksanakan perintah. Kan perintah kanjeng Nabi soro ceki mancing lagi. Tapi karena Sayyidina Hasan bin Sabit aja deh atuh tetap mancing. Allah. Jadi doren apa? Kita wajib amul jaki orang-orang alim, amul jaki para guru, amul jaki ulama, amul jaki habib. Tapi ketika ada model ulama, model orang alim misalkan memojokkan atau menjelek-jelekan satu sisi, lebih menjelek-jelekan keturunan kanjeng Nabi, lebih mentiadakan nasab nyambung dengan kanjeng Nabi, hindari. Tak oleh toro. Manfaatnya apa? Manfaatnya Allah. Sebenarnya mereka lo sadar cek semakin kisah ya domba. Toh pada akhirnya orang-orang yang seperti itu nanti akan dikerdilkan juga. Pada akhir daki agama Islam nika jangan melemah, bahkan daki aturan-aturan jangan merugikan agama Islam. Faham ki Hasan bin Sabit mulja akida Rasulullah mancing. Tabuna kanjeng Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa fi muslimatin wa inna talibal ilmi sungkuna orang yang nyari ilmu kati ampian semakin yastaghfir lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahr. Senantiasa selama hampian nyari ilmu nika setuju makhluk Gusti Allah sampai hewan di dalam tasik ini kan nyona kisah borah. Madum tafi talabil ilmi. Cuman semakin sudah ada doktrin orang alim nikah dalam ilmu agama itu tidak ada gunanya. Dan ada hubungannya. Supaya badana orang alim kalaban ilmu agama kalaban hukum-hukum syariat nikah supaya
menghandle supaya manusia nikah tidak berlaku hukum rimba. Mun ada ilmu agama kana kebebasan deki akan kembali dari kaum jahili secara HAM, hukum HAM, hak asasi manusia, menurut mereka orang bini atau tupan aurat lebih cadaran itu ikut radikal, ikut mengekang kebebasan wanita. Menurut mereka bini, menurut bini nikah salpa ngangkui meskipun kayak ngatok-ngatok nikah baru ikut HAM. Lo cocok menentukan hukum sesuai keinginan nafsunya. Mau ada hukum Islam saya menghindar lah. Rosak kan. Saking orang Islam, agama Islam lo datang nih. Syariat agama Islam sobong kaum jahiliyah nih. Ring bini ini hina nih. Ada arkan sama sekali. Ada tipe pelacuran. Orang-orang jahiliyah lambat. Ketika waida busyirahadum bil unsa, ketika lahir anak bini, dolla wajuhu, lo senang. Ayum sikuhu napa fiturab, tabun Allah Taala. Monta teti pelacur, lagi kadang pendem diodi. Oh keras tadi. Tapi badan Islam, masya Allah. Agama ini orang-orang ini tertata. Nilai aja sampai Ampian sebagai santri merasa bosan di dalam ilmu agama, terkekang di dalam ilmu agama. Lo bisa bagi lo bisa pikiran mereka terbuka, karena memang pesantren itu menghandle pemikiran ampian supaya lo tak terlalu liberal. Melena merengis ketika ampian kuliah. Ketika ampian tidak bisa menjaga lo sekan daki malah apa? Si asal ampian ia paling kalaban budi pekerti si bagus, malah lo beradab boleh tadi. Karena takdim dak guru, ikram dak guru. Nikah seakan-akan perkara saya tidak relevan. Biasa ajaran. Benampian ketika kuliah biasanya pemikiran itu tidak dibatasi. Akhirnya liberal. Ya Rabb. Melang ketika ampian terus kuliah pun bisa dalam urusan jurusan agama, tapi dalam jurusan apa, dokter, ilmu sosial, bahasa Inggris misalnya, paham ki? Man fi tariqin li ta'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Man utawi sapa wong fi tariqin ing dalam ngambah utawi dalam jalan li ta'allum krana gole ilmu, krana sinau, yasluku iku ngambah sapa man. Man utawi sapa wong fi tariqin ing dalam dalan li ta'allum krana gole ilmu, yakni sinau. Si maksud itu ilmu agama iki yasluku iku ngambah sapa man failal jinani moko hale maring surga lahu kadue man tariqun utawi jalan iku suhilan dimudahkan apa tariq. Barang siapa yang berjalan
di suatu jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dipermudah jalannya menuju surga. Si maksudnya maka bagi yakni ngersakan sapa musannif ing man utawi sapane wong yasluku iku lamun ngambah sapa man fi tariqin ing dalam siji dalan li ajli ta'allum krana arae sinau yakni gol ilmu sahala maka bakal ngeringankan ngentengaken mempermudah Allah sinten Allah lahu kadwi man utawa maring man tariqon ing dalan ilal jinani maring surga. Jelas nih kena ya. Orang se nyari ilmu ya, maka Allah akan mempermudah jalan dia menuju surga. Wa hadalan utawi kilah qaul utawa syair iku muktabasun din alab min qauli sallallahu alaihi wasallam saking sabda Kanjeng Nabi rupane sabda man salaka ila akhirih. Man utawi sapane wong salaka iku lamun ngambah sapa man tariqon ing siji jalan yaltamisu hale nyuprih markole sapa man fihi ing dalam tariq ilman ing ilmu sahala maka bakal ngegampangaken Allah sinten Allah lahu maring man tariqon ing dalan ila jannah. Jelas barang siapa yang menuju berjalan di jalan menuju nyari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jaga jalan menuju surga. Riwayat kuing hadis at-Tirmidzi sinten Imam Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Wa qauluhu lan tawi sabdane Nabi man salaka tariqan ayat tegese iku hissiyatun bangsa hissi yakni hissi itu kepanca indera bisa terlihat au maknawiyatun utawa iku bangsa maknawi selok bisa terindra wa auhuma utawa karone ma'an hale barangan fatashmulu muka mengku opo anwa utariqi fatashmulu muka mengku anwa utariqi fatashmulu tak apa ya fatashmulu apa fayashmulu tak munta berarti fatashmulu muka mengku anwa utariqi apa pira-pira macam dalan al-musilati kang numekaken ila tahsili anwa'il ulum mari ngasilaken pira-pira macam ulum ad-diniyati kang basa agama iki. Wa qauluhu lan tawid sabdane Kanjeng Nabi yaltamisu fil man ayat tegese yatlubu hale tegese golek sapa man fi dzalika tariq ing dalem mengkono-mengkono rupane dalan ilman ilmu nafi'an kang bermanfaat. Sawa niku padha uga jalla tawa yen to aku ngopo ilmu au kala to siti apa ilmu. Wa qauluhu lan tawi sabdan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tegese fitunya dalam dunia. Bi ayyufa fika gambar kalawan yen to paring taufik sinten Allah ing wong lil amali maring ngamal aswali kang saleh. Wa fil akhirati lan dalam akhirat bi ayyusuluka gambar kalawan yen to ngambah sapa man bihi kalawan napa ngambah no sinten Allah bihi kalawan man tariqan indalan la suubah kang ora la suubah kang ora angel iku maju fi dalam tariq hatta yudkhila hatta yadkhula singgo mlebu sapa man saliman hale wong kang selamat al jannah surga bayas luka gambar kalawan itu ngambah sapa man bihi kalawan amal iku lagi bi ayas luka gambar kalawan itu ngambah akan sinten Allah bi kalawan man pala Allah alam wa sababu dzalika lan tawi sebab mengkono al ilm anal ilma iku temen ilmu innama iku ang pastene yahsulu hasil apa ilm bitabing kalawan payah wa nasbil lan payah ilmu niki kana bakal golek kalawan susah payah
melarat ilmu niki kolega la bantai santai. Wa habbul amali lan utawi luweh din senengi pira-pira amal sikin gimana? Ahmazuha iku luweh payahe amal bil ha'i al muhmalati kalawan hakang dinanggurno saking titik wa zai lan zai al mujamati kan den titik ayat tegese asyakkuha luweh payahe amal. Berarti perbuatan yang paling dicintai itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan susah payah kan? Dengan susah payah. Ada istilah amal santai saya kesukaan mungkin Allah pada ada saya kelakuan masyaqqah bil juhdi wal ijtihadi. Faman maqatawi sapane wong tahammala kula menanggung sapa man al masyaqqata ing masyaqqa ing supaya fi tahsilil ilmi dalam ngasilno ilmu sahala maka bakal mempermudah Allah subhanahu wa ta'ala pada jannah intalan ila jannah bersama. Berarti yang dimaksud man salaka tariqan yaltasil man sahalallahu lahu tariqan ila jannah nika berarti salaka tariqan sekadima tariq nika fihi al masyaqqah. Allah wa zahirul hadis utawi zahir hadis iku yaktadi netrapi apa zahirul hadis anna ustamane keapian kelakuan ki yaktadi annahu iku yatarattabu dadi krudun apa dalik mungkunu talabul ilmi alai ngatasi wong wa lam yahsul sanajan ora hasil apa matlub perkara supre. Paman mengkotawi sapane wong iku badala lamun nyerahno mengerahkan apa man aljuhta ing payah biniyatin kelawan niat safiyatin kang apik ai sholihatin wa lam yahsul sanajan ora hasil ora merkoleh sapa man syai'an suwi-wiji linahwi biladatin krana arah utawa krana sepadane balad yani butuh yahsul maka bakal hasil lahu mariman al jaza apa balasan al maut kan den janji no apa bi kelawan al li adami taksirhi krana ora onone pepekone sembronone man. Hadis ini mengarahkan bahwasannya orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, berjuang dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan niat yang baik, meskipun dia tidak menghasilkan ilmu itu, gara-gara kan orang yang butuh misalkan, maka pahalanya tetap akan dapat dan apa yang dijanjikan itu akan diperoleh. Sebab kenapa? Li'adami taksirihi, karena dia itu tidak sembrono. Beda dengan orang yang kenapa? Oleh ilmu cerdas tapi niatnya lo becek, maka tetap oleh. Lakin tapi nidah hasala nalikan dalam lakukan hasil al maksud apa perkara itu kan mengkono apa kila hasalul maksud alai keluwe api. Tapi misalkan dia sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dia sungguh-sungguh dalam menata niat si bagus, dan dia mempunyai kesungguhan kecerdasannya akhirnya ilmu bagus, maka ini lebih bagus. Wali ba'dihim lan ikut tetap maring sebagian ulama utawi dau al ilmu nurun fala tuhmil majalisahu wa mal jamilan yural fal fadlu fil amali la tarkudil laila ma fin naumi faidatun la taksalanna taral hirmana fil kasali. Al ilmu utawi ilmu iku nurun cahaya. Ini sejalan atau
sependapat dengan tabuna Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sulit untuk menghafal atau mungkin menghafal pas kemudian cepat lupa, akhir mengadu dak guru nasasman waki akhir tabuna Imam Waki tabuna Imam Syafi'i syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa akhbarani fa arsyadani fa arsyadani man bi antar kilmasi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu berarti nurun. Fala tuhmil maqojo ngosong no sapa sira majalisahu ing pira-pira majelis ilmu. Wa malan ngamal no sapa sira jamilan ing amal kang apik yura napa yurani ya. Robot itu apa nih? Gimana? Euro fal fadlu muqtawi qutaman fil amali ku tetep ing dalam amal. Yurani ka jawab nama la tarkut ojo turu sapa sira alaila ing dalam wektu wengi. Mafin naumi ora ono iku tetep ing dalam turu faidatun apa faidah. Tedung nika menjibun ulama nika ada faidah nih. Tapi boleh kadang tergantung nih lah. Lebih bahasan aku tedung apa maksiat keluar aku tedung dari takon lo tedung takon maksiat. Latak salah ojo malas temen sapa sira taro moko ningali sapa sira alhirmana ing kaling-aling fil kasar yang dalam mana nih males-malesan. Berarti si maksud sahhalallahu lahu tariqan ila jannah fid dunya, Allah akan mempermudah jalan dia di dalam di dalam surga, di dalam dunia. Surga dunia sih maksudnya apa? Bi ayyufiqahu lil amali sholih. Allah selalu memberikan pertolongan dia untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Taufik dari Gusti Allah nih karena melarat ya. Cek nyaman oleh kita nih. Karena apa? Ketika kita oleh taufik dari Gusti Allah, maka kita ini kadang lo beri kesenangan untuk melaksanakan amal juga, tapi beri kesenangan untuk melaksanakan amal soleh. Taufik min Allah. Sedangkan akan dipermudah jalan menuju surga ya akhirat, saya maksud biaya suluka bihi tariqan la su'bata fiha wala hulun. Yani Allah akan mempermudah jalan dia menuju surga ya akhirat dengan cara
tidak diberikan jalan, saya melarat. Ya. Sampai deki dia itu masuk ada surga Gusti Allah dalam keadaan saliman. Jadi saya nggak cuman semakin lebih ambil mana ki, mudah untuk terprovokasi badana TikTok, badana Instagram, badana YouTube. Meskipun menurut pikiran rampian orang yang saya menjelek-jelekkan habaib itu ikhra sebenarnya jatuh bahaya. Lah toro guru nampian. Deki apa memperlakukan sirah habaib lagi. Bahkan biasanya terlalu sekalian datang semobil. Ki monggo lebih ampian. Ki belum tentu bisa untuk menghormati. Mungkin menghormati kan bisa, tapi untuk mari ngobrol kalau bisa lagi ya. Kita mungkin ngikir tapi guru nampi angkat di alban ya enten kan menghormat. Jadi ngiring guru nabi paham sehingga sampai lebih saya ragu lebih ampian ilmu ki mahabba kita amat mete pas abah nasa pas abah niklah saya semua itu ada ilmunya tadi ya. Ki furacer jurmia la bahasa napa alam wa aroh tadi bahasa jamak taksir nah wa nini min sumi tadi kima oh ki furacer jurmia lu mulai langsung ngajar ngarang kita semua ilmu sekarang sampai arah paling bener. Terkadang ilmu yang orang lain peroleh, ilmu yang sudah orang lain peroleh, itu adalah ilmu yang belum kita pelajari sama sekali. Apa yang orang lain sudah fahami, itu adalah sesuatu yang kita belum fahami sama sekali. Apa yang kita rasa benar terkadang sebenarnya itu adalah apa? Sesuatu yang kadang salah. Dan apa yang kita anggap salah terkadang itu adalah sesuatu yang benar. Jadi jangan sampai kecuali misalkan pada Duriyah Rasulullah sita sholat lagi. Lole pas ikut caya dong orang menyawa Rasulullah aja saja terlalu dan iki. Tapi dalam cara mungkin hapian negara entar nota berpanggil lagi. Tapi lole habis sampai keturunan di bola tadi ya. Cek keturunan nabi saus beda sih mukhalafah. Tapi jangan berarti fonis masuk neraka terlalu gitu ya. Sampai nak cacaki ndak mutolaah ndak macam kita. Keterangan si pas makin apa orang Habib si keturunan Rasulullah si awam situng lebih mulia daripada Pak Polo orang petong Polo orang alim. Cek alamat tanah. Cek alamat tanah. Ibaratkan kata nikah. Solat nama. Solat rakaat al-fajri lagi pada hadis teman 2 rakaat sebelum subuh qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha lagi lebih bagus dari dunia dan sesen masuk apa. Kadang aning beda Indo kadang mau sholawat nikah bisa oleh seborana Gusti Allah bisa nyelamat ini ya kan kalau sudah nih kita cuma kan perumpamaan mungkin supaya tetih semangat abah untuk ngelakuin ibadah ini kadang nih aning ketika pada tabun ulama
Kan dikata ulama keturun duri Rasulullah nikah lebih mulca daripada ring alim betong bolo. Kan dari sisi apa kan dia nikah lagi. Jangan langsung pakai mata. Ini kan semakin ke kalak mata langsung vonis juga. Dari sisi apa? Kata ini kan macam lo diterima sama sekali. Sedangkan mohon berdetebuan ayo ntar de petapa nariah lagi mon atape je sehari deki aja deh ika bulaki mau gini kan langsung bertajuk lagi. Ayo mau cari ya dari kiaria kocang rezeki langsung lancar langsung gitu langsung langsung apa langsung mantap. Ayo ntar ke Fujuriah misalnya kocang biasa namanya ke Fujuriah langsung tekani aja langsung bertajuk. Ini ketika bertajuk tapi ketika kalau bertajuk lagi ya situ langsung kalak mata langsung keliru lagi situ langsung penderaki kan lo lain ini juga kan penyai dalam hadis lagi kenapa tebun ulama tadi zuhud, sedangkan zuhud identik dengan sederhana tapi bisa diterjemahkan ditafsirkan yang penting kan zuhud jihad ya. Ini zuhud aja banyak tafsirannya, tawaddu itu banyak tafsirannya. Padahal langsung kalah tamat. Jadi saya rabai hatta aku udah sekalipun misalkan mengajarkan hampian misalkan coba tidak senang de orang lain atau lebih de ulama atau aduh cetoro gitu. Ya kita misalkan maki orang yang saya tak benar buku syariat dia jangan diikuti tapi tetap mulyaki. Setidaknya kita tetap mulyaki jangan ke makhluk sejauh. Paham deh? Ada untung kita baca koreng ini, ada untung tenokon, ada untung. Justru ketika baca kita koreng ini kan rogi kita. Yuhbitul amal lagi. Yuhbitul sawab. Apa? Yang khusus sawab bisa mengurangi ganjaran, bahkan bisa menghapus. Dan kita baca orang tahu salah kan? Mon laban kilo jual beli aja. Mulai laban hampir lagi. Terus apa sih? Boleh cuma lampu. Bakun bersenang berasa senang. Jangankan orang lain. Kadang saudara sendiri ketika kita paling anugerah sareng Gusti Allah, beri keutamaan sareng Gusti Allah. Kadang jangankan saudara sendiri tak senang. Ini tengki. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam beliau menabi taklur andi 11 tretan hanya gara-gara Nabi Yakub respon Nabi Yusuf ya Nabi Yakub hanya gara-gara Nabi Yakub lebih senang condong de potren Nabi Yusuf sareng Bunyamin selain ada cemburuan bahkan sampai merekayasa pembunuhan Nabi Yusuf. Mungkin masalah condong dalam perasaan itu tidak bisa dihukumi kan. Bahkan ketika reng laki andi bini lebih dari situ yakni 2 atau 4. Misalkan hanya gara-gara laki lebih condong lebih seneng de bini pertama tak bisa bini setelok neka menggugat lo bisa. Pas misalkan keputusan pengadilan minta supaya hak saya sebagai istri kedua, ketiga, keempat mau menuntut suami saya. Kenapa? Gara-gara suami saya perasaannya lebih condong yang kedua. Lo kiri hukum selaki. Tapi misalkan condong dalam hak nafkah atau hak napa kewajiban beri nafkah beri tempat tinggal ini ke bisa dipermasalahkan. Mohon masalah perasaan lo bisa. Karena terbenar. Nabi Allah Taala dalam Al-Qur'an walan tastadilu walan tastati'u anta'dilu baina nisa walau harastu. Lo kira bisa. Bahkan terbenar Rasulullah apa? Hadza fima amlik fala talumina fima la amlik.
Ketika Rasulullah selalu terkadang mengingat jasa dari Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Aisyah ada kecemburuan, enggak karena hanya gara-gara apa mengingat masa lalu nanti kira. Kemudian Rasulullah hadza apa fi hadza ma hadza apa hadza amliku fala talumina fi ma la amlik. Riya kemampuan engkau. Tapi cek manglo da perkara sing kalau mampu. Jadi apa nikah. Bahkan cerita TV masalah Nabi itu ada permusuhan. Belana Rasul Ahbab ini kana tragis kana. Lo kira pasti dan Ahbab ini kan mau menguasai Indonesia. Tapi nama kira menguasai Indonesia bang kenapa? Kemudian pada ketika dari Rasulullah menguasai Indonesia pas ulama-ulama kiai batin kan lo kira lagi. Kenapa kok orang-orang seakan-akan lebih khawatir ketika istilahnya Habib itu tersebar di Indonesia? Kenapa kok sedangkan orang-orang kafir, orang-orang Cina sejelas-jelas mau menguasai kekayaan Indonesia nih kak? Ini kalau khawatir nih. Ya karena kemungkinan orang-orang Cina kan lo menguasai panggung lagi. Paling menguasai pertambangan apa kan lambat ni kak dari Rasulullah awal mula hijrah ke Yaman lambat badai Basrah badai Irak tapi gara-gara apa gara-gara ada kecemburuan di penduduk Basrah ni ke Irak ni akhirnya ipahatiin ke Rasulullah iparokosa yober. Akhir pertama kali hijrah dari Yaman Al-Muhajirul Habisah untuk menyelamatkan keturunan Rasulullah akhir pindah dari Irak ke Mekah ke Yaman. Masa akan kita mau ngusir keturunan Rasulullah Indonesia ini kayak ada artul. Ini ke bumi saya, bumi Gusti Allah. Saya pasir ngusir lagi. Bumi Gusti Allah, benih bumi penduduk Indonesia, bumi Gusti Allah. Ini kayak titip kisah. Siapapun berhak lagi. Yang penting lo merusak tak bumi ya. Justru nusir orang-orang yang merusak bumi sudah nambang sudah. Sehingga jaga hati, jaga lisan. Sekian perkara tidak penting, perkara sekian menyakiti hati. Karena kan al-muslim man salimal muslim min yadihi wa lisani. Mun misalkan pada ulama pas menyudutkan ulama selain otomatis kan sakit itu. Berarti berapa apa lesan menyakiti Allah. Jaga lisan, jaga hati, jaga tanah. Bulan lain kelompok pas baju bagi pas ya Rabb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.